dimulai teman-teman. Ya, baik. Halo semua, kembali lagi kita di acara VOA, Voice of Apologetics, ya. Nah, apa itu program VOA? Ini program baru kita, yaitu program yang membahas tentang berita-berita terkini yang terkait isu sosial yang berkaitan dengan dunia apologetics, ya. Kita hari ini saya dengan Arumi. Ya, Arumi ada di sini? Ya, di tempat. Iya. Ya. Hari ini kita ada topik khusus ya. Ya, Arumi, kira-kira apa topik kita hari ini? Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa yang sedang menonton. Ya, salam, selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini kita dalam jumpa program VOA, Voice of Apologetics, dan menghadirkan berita-berita yang sedang hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Di mana program ini bertujuan untuk menghadirkan berita yang akurat dan tidak bersifat simpang siur, di mana berita ini bisa ditelusuri di internet. Ya, kita tahu berita-berita ini kita kumpulkan dari beberapa artikel nasional, kemudian kita bacakan untuk kita semua yang ada di sini dan yang sedang menonton live YouTube kita ya, Kak ya. Ya, malam hari ini kita membahas mengenai penjahat ketuhanan kembali berulah. Poso menderita, pemerintah tidak berkutik, kemanakah rahmatan lil alamin itu sendiri? Ya, Oke. Saya rasa penjahat ketuhanan ini yang dimaksud adalah oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama ya. Dan ini kita bilang suatu penjahat ya, seorang penjahat ketuhanan di sini. Dan di sini kita tidak bermaksud untuk tendensius untuk menyerang kepada agama tertentu ya, cuma kita hanya mempertanyakan ya. Karena kita mendengar ini ya, tentu saja hati kita semua, terutama kita semua di sini merasa sangat pilu ya, mendengar apa yang terjadi di Poso sana ya. Lalu kita juga mempertanyakan kemanakah rahmatan lil alamin yang selama ini didengung-dengungkan. Ya, seperti itu kira-kira Bu Arumi. Iya, baik. Tidak menunggu waktu yang lama ya Pak ya. Mari kita kupas beritanya dan menurut artikel yang telah saya kumpulkan, dan ini bisa diakses juga oleh teman-teman yang sedang menonton ataupun di YouTube. Kompas.com dipublis pada 11 Mei pukul 6.40 waktu Indonesia Barat dengan judul korban serangan MIT ke desa di Poso bertambah jadi 4 orang. Kita jadi sekarang jadi udah sampai 4 orang ya? Udah Pak, udah sampai 4 orang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari. Sebagai informasi, dalam serangan di desa Klimago pada Senin pagi, awalnya ada 2 orang yang ditemukan tewas, Pak. Gitu. Terus awalnya 2 kan ya? Terus katanya 2 korban yang lainnya juga ditemukan setelah personil satuan tugas Madagoraya menyisir daerah sekitar tempat penemuan korban pertama. Jadi ada dua kelompok nih, maksudnya ada 2 tempat. Ada 2 tempat tidak jauh dari tempat korban yang pertama tadi. Jadi semua begitu. Gitu. Ini kira-kira kelompoknya siapa ya kira-kira yang dikejar nih? Nah, dari ini beritanya. Iya, betul. Jadi di dalam artikel ini dikatakan seperti ini. Pasca pertemuan 4 jenazah tersebut, pihak aparat gabungan terus melakukan pengejaran dengan menyekat beberapa jalan-jalan yang diduga menjadi pelintasan para DPO. Katanya anggota MIT, Pak. Oh, MIT itu apa ya, Bu Arumi? Oke, saya tunjuk Pak ya. Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu kronologinya, Pak. Oh, baik. Kita harus tahu dulu pembunuhannya gitu. Pembunuhan 4 petani yang dipoto. Mari kita lihat ya Pak ya.
Sebentar. Oke, artikel kumparan.com, maaf ada kumparan.com. Oh, saya sudah menemukan ya. Ini singkatan dari MIT itu adalah Mujahidin Indonesia Timur ternyata. Iya Pak, betul. Nah, bagaimana cara mereka membunuh dan apa kronologinya? Mari kita lihat Pak ya. Di kumparan.com, dipublis pada pukul 20:22 waktu Indonesia bagian Barat. Ini 11 Mei Pak. Ternyata beritanya cepat sekali menyebar ya Pak ya. Nih, dengan judul kronologi pembunuhan 4 petani di Poso oleh kelompok teroris MI tadi. Kronologinya ya, bagaimana nih? Ya, coba saya bantu bacakan ya Bu. Siap. Ya, pada pukul 7 ini ada saksi di pada warga desa Kalimago yang sedang berangkat ke kebun. Ya, sebelum tiba di kebun, saksi melihat anggota MIT yang dipimpin Qatar bersama 4 orang lainnya mengarah ke kebun saksi. Ya, boleh turun, Bu Arumi? Ya, karena saksi hafal wajahnya, mana tadi? Ke atas lagi, Bu. Ya. Ya, karena saksi hafal wajah Qatar, kelompok MIT Poso itu, maka ia langsung melarikan diri, kemudian sempat singgah di pondok salah satu korban untuk mengajak lari, namun dijawab oleh salah satu korban tidak usah lari, itu bukan MIT, itu paling aparat. Lalu pukul 9 Wita, saksi tiba di desa Kalimago, langsung menyampaikan kepada warga, kemudian warga langsung menghubungi petugas. Ya, seperti itu. Kemudian petugas ke TKP, ya, menghubungi Satgas Madagoraya, ya, di wilayah Napu. Pukul 10 Wita, petugas bersama warga merapat ke TKP, ya, di perkebunan situ. Warga korban MIT terdapat satu motor, ya, di situ ada saksi, ya, dan juga ya, rencananya diduga akan dibakar oleh MIT. Terus, nah ini pukul 11 tibalah 2 orang densus, ya, bersama 1 orang warga anggota Polsek Napu, ya, untuk mengecek, ya. Lalu dan ditemukan korban, ya, korban yang dengan luka kepala terpisah dengan badan di dalam pondok kebunnya, dan korban lainnya berinisial SS terdapat tergeletak di depan pondok labu dengan luka digorok lehernya tidak putus. Wah, mengerikan sekali nih Bu Arumi. Lalu pukul 11.20 Wita, barulah pasukan gabungan Polri tergabung Satgas Madagoraya tiba di TKP dan masuk menutup jalan, ya. Pukul 13.40, ya, ini sudah semua akhirnya aparat TNI Polri berkumpul, ya, di sini untuk menyelidiki. Seperti itulah kira-kira alur ceritanya. Baik, betul sekali. Pak Bunarges, ternyata untuk mendukung artikel yang kita bawa tadi, ternyata di sini ada nih salah satu keluarga dari korban. Iya. Yang dilakukan oleh MIT. Coba kita panggil dulu ya. Pak Santo, apakah masih di tempat Pak Santo? Ya, halo Pak Santo. Iya Kak, ya Kak. Ya. Halo. Kalau boleh tahu Pak Santo, boleh perkenalkan diri dulu. Ya, saya salah satu keluarga korban yang ada di sana. Turut berduka cita ya Pak. Iya. Segenap CIA dan channel-channel apologetik lainnya, ya, mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam. Ya, silakan teruskan Pak. Baik, begini Pak Santo.
dalam kronologi yang dibacakan tadi melalui artikel itu, apakah betul kejadiannya seperti itu atau bagaimana nih Pak Santo? Bisa diberikan gambaran nih Pak Santo? Ya, seperti yang dibacakan di artikel tadi itu ya, hampir sama ya. Cuman agak ada perbedaan sedikit punya. Menurut cerita keluarga, korban dari Bapak Desi dan Nenek Desi ini dan saksi, mereka bertiga cerita di pondok yang sama. Cuman setelah saksi mata ini melihat para pelakunya itu dari balik bukit situ, dia langsung lari. Cuman itu Nenek Desi dan Bapak Desi korban itu masih tinggal, kayak mereka kayak belum yakin kalau itu memang anunya, karena berhubung juga itu Nenek Desi yang korban lagi sakit, jadi mereka masih tinggal di atas. Cuman ini yang saksi sudah lari turun ke bawah. Tapi memang nggak curiga ya untuk ada kelompok ini gitu. Apakah di desa tersebut sudah agak curiga memang, karena dari cara berpakaian mereka dia sudah curiga. Cuman Bapak Desi dan Nenek Desi ini tidak terlalu perhatikan, jadi mereka masih tinggal. Saksi spontan langsung lihat kan, langsung kaget, jadi kabur, teriak sambil lari, teriak-teriak, suruh Nenek Desi dan Bapak Desi ini kabur, cuman mereka masih tinggal. Apakah ada banyak orang yang saat itu melihat dan mencoba untuk membantu menolong? Menurut keluarga tidak ada, cuman mereka bertiga dengan saksi ini, korban 2 dan saksi 1. Ya? Sepi karena kebun mereka juga agak jauh Pak dari pemukiman, lumayan jauh. Baik. Lalu apakah di desa tersebut memang sering ada isu seperti itu? Adanya anggota MIT itu? Kalau isunya sih sering juga, cuman kalau daerah situ memang sering terjadi. Cuman agak beda-beda kampung sebelah, karena berapa tahun yang lalu juga ada dari kampung sebelah. Cuman kebetulan lagi yang kemarin ini keluarga pas kena di kampung itu, di Kalimago. Ya, setelah kejadian ini, apakah ada trauma dari pihak keluarga yang ditinggalkan seperti itu, Pak? Kalau trauma kata iya sih, kalau trauma ada, karena masih nggak percaya itu bisa tiba-tiba kayak begitu. Ya, jadi sekarang setelah kejadian ini, bagaimana warga-warga di sana, Pak? Apa ada rasa ketakutan untuk keluar gitu pada jam-jam tertentu? Untuk sementara aktivitas warga dibatasi karena katanya sih petugas sementara melakukan penelusuran. Untuk sementara dibatasi aktivitas warga, masih dilarang dulu untuk ke kebun-kebun karena masih ada trauma juga. Ya, untuk kabarnya kelompok MIT ini apakah sudah tertangkap, Pak? Menurut dari atau masih dalam pengejaran? Keluarga belum, masih dalam pengejaran. Baik. Karena setelah warga dan petugas sampai di tempat kejadian, mereka sudah tidak mendapat itu para pelaku. Kalau boleh tahu nih, ini korban ini siapanya Bapak ya? Saya keluarga dari korban, dari dua korban itu Pak. Tapi mereka yang tidak ada di foto itu, mereka yang paling atas, keluarga saya. Ya, keluarganya misal atas nama Pak Lese dan Papa. Itu apa ya hubungan dalam keluarga itu? Kalau dengan mereka itu sepupu satu kalinya dari bapak saya. Oh gitu. Ya, baik. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi? Sebelum itu, saya mau bertanya nih Pak, karena saya melihat beberapa kali ada kejadian di Poso mengenai teroris dari MIT ini. Apakah setiap harinya warga Poso itu sering mengalami teror, baik itu teror yang kecil dan teror yang seperti ini, Pak? Halo Pak Santo. Halo Kak, kenapa Kak? Bisa dulu. Di Poso kan udah berapa kali nih mengalami kejadian yang sama seperti ini. Nah, apakah alami atau
teror, baik teror yang masih bersifat kecil dan teror yang bersifat sangat tidak manusiawi seperti ini ya Pak ya. Aduh, kurang jelas jaringannya, agak putus-putus Kak. Ya, maksudnya apakah di sana sering terjadi teror gitu? Apakah setiap hari atau misalkan ya sering terjadi seperti itu Pak, teror? Oh ya, kalau di sana katanya biasa dengar isu-isu, ya katanya keluarga memang biasa dengar isu katanya ada orang yang kayak orang yang baru dikenal lagi, yang baru kelihatan, biasa katanya pergi berbelanja, jadi warga kayak merasa tertekan begitu, kayak diteror begitu, katanya ada orang baru yang pergi, jadi untuk sementara dibatasi lagi aktivitasnya ke kebun. Biasa katanya memang ada orang-orang yang anu. Apakah sudah diketahui motif dari MIT ini Pak? Untuk sementara belum Pak, karena masih dalam penyelidikan. Oh gitu ya. Iya. Ya, dari teman-teman bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ini nanti kita akan menanggapinya setelah nanti dari Pak Santo ini. Terima kasih ya Pak Santo ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Santo. Iya, makasih Kak. Ya, salam buat keluarga. Kita atas apa ya Kak ya. Untuk ke Pak Santo sebentar bisa. Iya, iya Kak. Ya. Jadi mereka ini memang sasarannya ini ya daerah hutan, hutan atau perbukitan gitu ya. Dari kejadian yang sebelumnya juga sepertinya begitu Pak, karena mereka menyerang warga pada saat lagi berada dalam kebun. Itu pun juga mereka menyerangnya yang kayak warga yang kebunnya yang paling dalam lah, yang jauh dari pemukiman. Jadi warga yang dibunuh ini apakah memang semuanya beragama Kristen atau juga ada yang beragama lain Pak? Yang kemarin ini yang keluarga semuanya Kristen. Yang sebelumnya katanya juga sih ada dari suku lain, agama lain. Oh, jadi tidak hanya agama Kristen gitu yang pernah di ini. Iya. Oh. Iya. Cuman yang kemarin ini yang keluarga mereka berempat ini Kristen. Iya. Dan juga apakah tempat ibadahnya juga kayak kemarin kan pernah ada, saya lupa, 1 bulan yang lalu ya atau 3 minggu lalu ada juga kejadian seperti itu kan, bahkan gereja Balak Selamatan kalau saya tidak salah itu dibakar apa di mana itu. Nah, apakah yang kejadian yang kemarin ini ada juga gereja yang di ini berdasarkan informasi dari keluarga Pak Santo? Kalau gereja kayaknya nggak ada sih kalau untuk karena yang kemarin gereja itu lain lagi daerahnya, dibilang daerah bagian Palolo. Oh, beda daerah ya? Iya, beda daerah, agak jauh lah dari Napu ini. Oh, jadi jaraknya tuh sudah jauh ya dari tempat yang baru-baru ini? Iya, jauh, sangat jauh. Oh, ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Santo. Iya, Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Ya, Bu Arumi, saya jadi penasaran nih, bagaimana sih sepak terjang MIT ini? Iya, baik. Saya akan menampilkan mengenai MIT ini sendiri, Pak. Jadi ada 2 artikel nanti yang saya tampilkan. Pertama yang satu dulu, Pak ya, di mana secara umum baru nanti sepak terjang yang dilakukan oleh MIT ini sendiri. Oke, pertama sekali, apa itu MIT? Baik, MIT ini menurut dari kompas.com yang dipublikasikan pada 3 Desember 2020 yang lalu, tercatat seperti ini. Kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT ramai diperbincangkan karena apa? Dituduh polisi terlibat dalam pembunuhan satu keluarga yang tahun lalu. Lalu, apa yang dilakukannya? MIT kerap melakukan aksinya di Poso, Sulawesi Tengah. Sebelumnya anggota kelompok itu disebut polisi membunuh warga Bu Arumi di Poso pada 8 Agustus. Ya, sinyalnya agak putus-putus. Anggota polisi di sebuah bank. Ya, siapa? Ya, sinyalnya agak putus-putus. Oke, baik. Ya. Ini udah ya. Oke. MIT sendiri merupakan kelompok mujahidin
Indonesia Timur, di mana mereka ini melakukan aksinya di Poso, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, anggota kelompok ini disebut polisi membunuh si warga sipil di Poso pada 8 Agustus, menembak anggota polisi di sebuah bank di Poso pada 15 April. Kemudian mereka juga diduga terlibat pembunuhan 2 warga sipil di Parigi Moutong pada 27 Juni 2019. Ya Bu, boleh saya bantu? Kelompok ini Halo? dipimpin oleh Santoso. Boleh saya bantu bacakan soalnya suaranya agak putus-putus ya. Ya silahkan Pak, Ya, silahkan saya Pak. lanjutkan ya. Jadi mereka ini diduga terlibat pembunuhan 2 warga sipil di Parigi Mutong pada 27 Juni 2019 lalu ya. Kelompok ini awalnya dipimpin oleh Santoso yang tewas dalam baku tembak dengan personel operasi Tinombala di Poso pada 18 Juli 2016. Satgas Tinombala memang digelar untuk mengejar anggota kelompok tersebut. Ya, setelah itu Ali Kalora menggantikan posisi Santoso memimpin kelompok MIT bersama dengan Basri. Lalu setelah Basri tertangkap, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian selaku Polri saat itu menetapkan Ali Kalora sebagai target utama dari operasi Tinombala pada tahun 2016. Ya, jadi cikal bakal lahirnya MIT ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Jemaah Ansharut Tauhid atau JAT yang didirikan Abu Bakar Bashir pada tahun 2008. Pada 2009 sejumlah kelompok milisi beserta jaringan anggota organisasi lainnya tersebut berencana mendirikan negara Islam di Indonesia. Misi tersebut mereka realisasikan dengan memulai pengadaan latihan militer bagi anggota mereka untuk berperang melawan pemerintah. Saat itu Aceh dipilih sebagai lokasi pelatihan militer, namun tahun 2010 proyek pelatihan militer itu kandas lantaran terbongkar oleh polisi dan menjadikan Abu Bakar Bashir sebagai terpidana. Bashir didakwa mendanai pelatihan militer tersebut. Beberapa anggota milisi yang terlibat dalam pelatihan militer itu berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Ya, mereka akhirnya membentuk sel-sel teroris masing-masing, namun saling terhubung satu sama lain. Ya, kira-kira seperti itulah ya gambarannya. Nah, berarti kelompok ini masih ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya ya, Bu Arumi ya? Betul sekali Pak, betul sekali, betul. Ya, halo. Ya. Betul sekali. Yang tertulis di artikel itu benar-benar betul. Jadi rentetan sepak terjang mereka ini benar-benar udah diawasi dari awal ternyata Pak. Oh gitu. Ya ini sudah ada yang mengangkat tangan, raise hand. Ya silakan menanggapi atau berdiskusi ya, silakan. Iya, jadi singkat saja dari saya. Jadi saya lebih menyoroti terkait bagaimana pemerintah menangani hal ini ya. Kami masyarakat awam tidak terlalu mau pusing. Kami membayar pajak, kami warga negara yang baik, kami umat Kristen, kami warga gereja. Kami melihat konflik di Poso ini kan sudah sejak lama ya, kalau tidak salah awal tahun 2000 ya. Bahkan tahun tercatat ya di literatur yang umum sudah ada sejak tahun 98 konflik-konflik sosial kemasyarakatan ini yang menjadi penyebab konflik agama ini isu agama itu sudah dari tahun 98. Nah, saya sebenarnya ingin mempertanyakan seperti apa sih pemerintah saat ini ya, sejauh ini sudah 20 tahun loh. Dan umat Kristen di sana memang begini. Memang waktu itu ada semacam kecemburuan sosial ya, karena warga-warga pendatang yang mayoritas Islam di Kota Poso itu secara ekonomi lebih baik daripada warga-warga asli. Itu sudah rahasia umum di berbagai daerah. Kenyataan umum, sorry. Nah, itu pemicu awalnya, tetapi kan memang saat itu
tidak pernah tuh umat Kristen berbondong-bondong untuk ikut memprovokatori dengan berjihad ke sana kira-kira seperti itu. Tapi kenyataannya kan Poso menjadi medan perang ya saat itu dari umat Muslim saat itu dari berbagai daerah. Ini faktanya seperti itu. Nah, pemerintah berhasil menyelesaikan relatif mungkin kurang dari 2 tahun ya. Tahun 2001 ada deklarasi Malino ya. Di situ ada Pak Yusuf Kala, mediasi dan sebagainya. Terus pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab di lapangan itu juga tokoh-tokoh yang ikut berperang itu juga sudah ditangkap bahkan dihukum mati. Nah, kemudian masyarakat Kristen juga cenderung sudah menerima hasil keputusan itu dan hampir tidak ada eskalasi dari umat Kristen gitu ya, dari warga yang beragama Kristen. Ini menunjukkan Kristen kembali kepada prinsip imannya untuk tidak berperang, tidak kekerasan, tidak ada kebencian dan menggunakan ajaran kasih. Ini ditunjukkan sekarang, tidak ada tuh umat Kristen yang bergerilya di hutan saat ini, tidak ada. Tapi ironisnya sebaliknya. Justru ada terorisme, benih-benih terorisme dan bahkan menjadi satu organisasi yang disebut Mujahidin Indonesia Timur ini. Ini apa-apaan gitu loh. Apa-apaan. Kok nggak bisa diselesaikan selama puluhan tahun? Pemerintah kemana? Kita kan umat masyarakat awam ya. Gitu loh. Itu ada yang dipenggal loh kepalanya loh. Gila apa? Dan mereka mengatasnamakan Tuhan ya, meskipun kami juga tidak terus kami kehilangan akal untuk menganggap umat muslim itu teroris, tidak, kami tetap mengasihi, setiap hari kami berdialog dengan teman-teman muslim, kami percaya umat muslim masih ada yang menjunjung tinggi rahmatan lil alamin, tetapi kami mempertanyakan kenapa rahmatan lil alamin ini tidak seluruhnya mengusung, ada pihak-pihak yang bahkan mungkin mencederai itu. Kami mesti bertanya ke siapa? Gitu kan? Bahkan kami tunggu nih para apologet muslim pun mana giliran urusan Israel Palestina, urusan Yahudi dengan Palestina yang dikata-katain orang Kristen. Itu kan matanya buta begitu ya. Yahudi, Israel kan Yahudi, kok orang Kristen yang di bawa-bawa itu bukan Yahudi, bukan Kristen gitu. Iya, sementara kita tahu di Palestina pun banyak sekali orang-orang Kristen di sana ya. Iya, kalau kami mengerti bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan gitu ya. Tetapi secara sosial, kemasan humanisme, justru kami merasa terpanggil untuk dalam tanda kutip membela Palestina yang banyak umat Kristen yang menjadi korban di situ. Oke, saya akhiri saja. Jadi intinya begini, melalui sesi ini kami menyuarakan kepada pemerintah untuk lebih tegas. Lebih tegas, kenapa sih tidak mampu menghabisi teroris itu dalam hitungan yang relatif singkat? Apa karena takut HAM? Atau jangan-jangan mungkin dipelihara? Kan kita jadi bertanya-tanya. Ya, kenapa tidak ringkus saja, giliran KKB di Papua langsung diringkus seperti itu. Tapi MIT ini seperti dibiarkan, seolah dibiarkan. Mana letak keadilannya dan kemampuan penegakan hukumnya itu. Ya, jadi saya saja terima kasih. Ini sebelum kita ke yang penanggap kedua ya, saya mau membagikan sedikit tentang tindakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini ya. Ini ada beritanya yaitu di Detik News ya. Jadi kantor staf kepresidenan atau KSP ini sangat mengutuk keras aksi teroris ini ya dari MIT. Lalu saat ini pemerintah sedang berusaha untuk melakukan pengejaran penindakan terhadap kelompok ini ya. Menurut Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari ya. Dalam keterangan tertulis di sini ya,
Di sini juga ditulis bahwa ya tindakan keji ini ya sangat menciderai ya umat-umat Muslim lainnya ya, karena dilakukan di tengah bulan suci Ramadan ya. Nah, ini menunjukkan watak dari teroris yang tidak memiliki nilai-nilai agama, tertulis disebut di sini ya, dan ya tidak memiliki hati nurani ya, seperti itu. Ya, dalam situasi pandemi juga ya saat ini. Ya, jadi saat ini pemerintah juga, masih berusaha untuk melakukan pengejaran seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bonaruges. Ya. Oh iya, sebelum kita untuk membuka lagi sisi untuk menanggapi, ada kalanya kita harus tahu dulu apa sih Ramadan Alamin itu sendiri. Apakah sesuai dengan perbuatannya? Bagaimana nih Pak teolog konseptual? Mungkin bisa diberikan pencerahan Pak. Apa sih menurut mereka gitu sesuai yang mereka agung-agungkan mengenai rahmatan alamin itu? Rahmatan lil alamin ya. Iya. Kalau saya tidak mau nyinggung masalah yang tadi rahmatan, nanti teman-teman aja. Saya berbicara seperti ini. Ya. Untuk dasar kemanusiaan, ya saya pribadi mengutuk keras ya, apa yang dilakukan oleh tadi yang teman-teman katakan MIT. Ya kan gitu. Di mana pemerintah juga sudah melabelkan mereka sebagai teroris, kan gitu. Kalau kita lihat, ya, yang terbunuh itu apakah orang-orang yang berdosa atau dalam arti gini, yang melakukan kesalahan terhadap mereka, gitu. Ya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, seorang petani, tapi nyawa mereka harus melayang. Gitu. Mereka harus dibunuh secara keji. Gitu. Nah, padahal kita ini manusia. Gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab itu, kitab suci kami, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kalau dalam kekristenan, iya. Bagaimana menurut pandangan Bapak nih menanggapi isu kasus seperti ini? Iya. Ya kalau menurut saya sih berdasarkan Kristen ya memang secara kemanusiaan kita sebagai orang Kristen pilu kita mendengarnya. Saya terus terang bersedih saya. Memang secara kemanusiaan saya tidak terima secara kemanusiaan. Karena orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak salah, tidak bersalah, orang yang tidak berdosa harus dipenggal, gitu, dibunuh. Ya, apa sih yang diajarkan? Gini Pak, akan tetapi di dalam kitab suci kita, ya Alkitab itu jelas dikatakan, saya mau ini minta tolong teman-teman share ya. Nah ini yang membuat kenapa kami orang Kristen sampai saat ini bahkan sampai Tuhan datang kedua kali tidak pernah membalas ya kan kejahatan dengan kejahatan. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, saya buka lagi sekali lagi. Ada. Lalu Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. Tapi sebelumnya saya mau baca ayat 27, 28, 29. Tetapi kepada kamu, Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, di sini perkataan Yesus ya, Tuhan Yesus berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Itu. Nah, jadi di sini intinya adalah bahwa kami sebagai orang Kristen pengikut dan murid Yesus diwajibkan, saya katakan diperintahkan ya,
untuk kami tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kami harus mengasihi setiap orang. Bahkan musuh juga harus dikasihi. Bahkan berdoa bagi musuh. Berbuat baik kepada orang yang sudah dikatakan orang yang membenci kamu. Malah meminta berkat bagi orang yang mengutuk kami. Nah, ini seringkali dipelesetkan ayat 29 ini. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Artinya di sini ya, kami diperintahkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Kami tidak berhak menghakimi. Karena penghakiman itu dalam firman Tuhan katakan penghakiman itu adalah hak Tuhan. Karena dialah ya, yang akan menghakimi setiap orang tanpa terkecuali. Jadi, ya seperti yang saya katakan tadi, saya sebagai pengikut dan murid Yesus ya, bersedih berduka, pilu saya mendengarnya. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, seorang petani, dia harus menenggang nyawa. Apakah pernah dipikirkan bagaimana istri dan anak-anaknya? Pernah tidak kita berpikir, di mana hak asasi manusia? Mohon maaf ini saya mau katakan. Kemarin ketika ada kejadian yang apa tuh ya, yang ada yang meninggal tuh ya, Laskar FPI ya, itu Komnas HAM langsung bergerak. Nah, saya minta dengan sangat, kalaupun misalnya kalau ada pihak-pihak dari Komnas HAM mendengarkan ini, tolong Pak, ya, Komnas HAM yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi. Sudah 2 kali kejadian di Poso. Yang kemarin juga gitu, ada di Penggal juga. Gerejanya dibakar, gereja Balak Selamatan. Ini kembali terjadi lagi. Di mana Komnas HAM? Apakah orang yang mati itu, ya, saudara seiman kami yang meninggal itu, yang dibunuh itu bukan manusia? Apakah ketika mereka mati terbunuh, hak asasi manusia tidak berbicara? Mohon untuk Komnas HAM dengan segala hormat, ya, tolong Pak, diperhatikan itu di Poso. Iya. Bagaimana istri dan anak-anak mereka, gitu. Ya, dan juga kita juga tetap berdoa, teman-teman, kepada aparat pemerintah dan khususnya aparat keamanan. Karena ini kita tidak menyudutkan agama, tidak ya. Kita tertuju kepada oknumnya. Tadi teman-teman sudah bilang tadi MIT. Ya. Mohon juga untuk segala hormat, ya, kita juga berdoa untuk aparat keamanan supaya mereka juga bisa berbuat yang terbaik di Poso, ya, untuk memberantas habis teroris yang ada di Poso. Ya. Nah, mudah-mudahan ini juga didengar, ya, supaya aparat keamanan tadi teman-teman sudah membuka di Kompas ya, sudah bergerak, ya. Ya, kita mendukung sama-sama lewat doa supaya mereka dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan keberanian dapat bertindak dengan tegas terhadap komplotan oknum teroris MIT. Ya. Itu saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus. Ya. Nah, ini untuk memperjelas apa sih yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi untuk sekaligus mengedukasi bagi di luar sana, ya. Apa sih sebenarnya rahmatan lil alamin ini? Ya, baik, mungkin bisa dibacakan. Ya, kalau di bawah Pak, di tafsir pertama sekali bawah. Ya. Iya, bawahnya lagi. Oke. Baik, pertama. Sebentar, dibacakan dulu sumbernya dari website apa? Oh iya. Ya, ini diambil dari muslim.or.id, ya, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Bonarges. Baiklah,
di situs ini tertulis seperti ini. Penafsiran para ahli dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pendapat ini lebih besar dalam menafsirkan ayat ini. Berarti ini lebih dipandang lah ya Pak, ya benar guys ya. Baik, kita orang yang mengikuti beliau dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat sekaligus. Scroll bawah Pak. Apa yang dikatakan? Orang kafir memerangi beliau, manfaat yang mereka dapatkan adalah disegerakannya pembunuhan dan maut bagi mereka. Itu lebih baik bagi mereka, karena hidup mereka hanya akan menambah kepedihan azab kelak di akhirat. Kebinasaan telah ditetapkan bagi mereka, sehingga dipercepatnya ajal mereka lebih bermanfaat bagi mereka daripada hidup menetap dalam kekafiran. Ini yang pertama ya Pak ya. Ayo kita scroll ke bawah Pak. Kita nggak percaya nih, mungkin yang pertama terlalu sadis. Kita baca yang keduanya Pak, di bawah sekali lagi Pak, di tafsir yang kedua. Iya yang kedua Pak ya. Ya, yang kedua ini adalah rahmat bagi setiap manusia, namun orang yang beriman menerima rahmat ini akan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir menolaknya, sehingga bagi orang kafir, Islam tetap dikatakan rahmat bagi mereka, namun mereka enggan menerima. Sebagaimana jika dikatakan ini adalah obat bagi si fulan yang sakit, katanya seperti itu. Nah, di sini dikatakan sudah jelas bahwa tidak adanya rahmat bagi yang di luar dari ajaran ini. Jadi kafir itu tidak pantas untuk hidup. Itu sesuai dari sini. Dan ini kita serahkan kepada teman-teman. Mungkin ini adalah penjelasan rahmatan lil. Kalau saya bisa tangkap ya, mungkin kelompok MIT ini mereka ini salah menafsirkan dari yang mereka percayai gitu loh. Ada ayat-ayat tertentu yang mereka percayai gitu, sehingga mereka tega melakukan hal seperti ini. Ya. Kalau kita menilik tadi ya, dari Muslim sendiri, ya kan, dari link Muslim sendiri. Dan itu mungkin udah disepakatin oleh teman-teman di luar sana. Kita juga nggak tahu sebab slogan rahmatan lil alamin ini hanya di negara kita saja Pak, begitu. Nah itu ada kesaksiannya waktu itu adalah Murtadin dari Mesir ya. Nanti teman-teman bisa nonton. Murtadin dari Mesir dan dia tuh adalah mantan jihadis. Nah dia aja shock gitu mengenai slogan ini rahmatan lil alamin gitu. Nah, jadi itu nanti bisa teman-teman tonton dan kita hanya memberikan artikel ini di depan kalian dan kalian bisa mempertanyakan sendiri. Oke. Ya. Baik. Ini sudah ada yang mengangkat tangan lagi ya. Pertama dari Lincoln, lalu Pak Erben ya. Ya. Okay. Nanti untuk pengajaran bisa kan Pak ya, pengajaran mengenai Kristenan itu boleh nggak sih gitu, menyinggung lagi apa yang udah dibawa oleh Pak silakan Pak Lincoln. Ya, mungkin sehabis Pak Lincoln, lalu Pak Erben, nanti akan ditutup oleh Pak siapa namanya? Pak Bagus ya, Pak Pendeta Bagus untuk menutup dalam doa nanti. Ya, terima kasih. Silakan Pak Lincoln. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama sekali saya turut berduka cita atas kejadian ya yang menimpa korban ya, yang mana terutama untuk keluarga korban yang berada di Poso oleh karena perbuatan yang keji ya yang dilakukan oleh kelompok mujahidin ya, MIT. Kemudian begini, saya dalam mengikuti berita itu ya, bahwasanya juga MUI juga bereaksi dan mengecam tindakan yang terjadi ya, musibah yang terjadi di Poso. Ya saya pribadi sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia untuk menyikapi kejadian di Poso tersebut. Kemudian ya saya di sini di kesempatan ini berbicara ya bahwasanya kita harus tetap
memberikan harapan ya, meyakini bahwasanya pemerintah semaksimal mungkin untuk mewujudkan kenyamanan pertahanan dan keamanan negara dan juga melindungi warga negaranya begitu. Dan harapan sih politik hankam ya, pertahanan keamanan negara itu betul-betul harus diwujudkan ya, sehingga seluruh warga negara dilindungi, merasa betul-betul merasa dilindungi oleh negaranya. Dalam hal ini pemerintah yang sedang berlangsung begitu. Untuk Bapak Jokowi saya optimis bahwasanya beliau Pak Jokowi bertindak cepat begitu. Ini terlihat dari di mana polisi bertindak ya. Dan saya percaya juga kepada Kapolri berkoordinasi dengan Kapolda yang berada di Poso ya, di daerah Sulawesi, juga meresponi gitu ya. Dan kita terus mendoakan pemerintah ini sehingga betul-betul mewujudkan kinerjanya yang lebih baik maksimal, sehingga masyarakat masih terus percaya kepada pemerintah. Jadi saya untuk pemerintah juga sekiranya juga kalau bisa lebih agresif lah, untuk lebih serius untuk menyikapi tindakan-tindakan radikal yang ada memberikan ancaman teror kepada masyarakat Indonesia, seperti misalnya di Poso, di Papua begitu, sehingga ada rasa keadilan, jangan pernah ada keberpihakan, ketimpangan gitu, di mana ya seperti dikatakan ya di Papua disikapi dengan sangat agresif, tapi di Poso belum juga tuntas begitu. Ya harapan sih ya itu segera disikapi sehingga kedepannya tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang sejenis ya, dengan sehingga stabilitas pertahanan keamanan negara di Indonesia ini tercipta dengan baik dan Indonesia semakin maju. Demikian dari saya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lincoln ya. Ya, kita terus berharap tindakan dari pemerintah untuk menindaklanjuti hal ini ya. Kita sangat apresiasi pemerintah dan aparat kepolisian dalam mengejar kelompok ini ya. Jadi ya, kita sebagai umat Kristen kita sangat respect, hormat terhadap otoritas di atas kita, terutama pemerintah ya di sini, karena kita percaya bahwa otoritas di atas kita, pemerintah ini memiliki pertanggungjawaban atas hidup banyak orang ya, terutama di negara kita. Oke, silakan ini untuk menanggapi, ada satu lagi Pak Erben. Pak Erben. Ya, halo. Iya. Jadi saya menyoroti yang pertama ya, mengapa para teroris itu bisa berbuat demikian. Bisa jadi mereka ini pada awalnya adalah orang-orang yang taat dalam keagamaan, tetapi mereka berada di tangan ulama yang tidak tepat di situ ya. Mungkin itu salah satu. Kenapa? Karena kita lihat juga kan di Indonesia ada beberapa orang ulama yang kadang mengeluarkan kata-kata tentang menjadi Islam yang sejati itu adalah menjadi teroris, ada yang ngomong begitu. Harusnya begini, menurut saya pemerintah harus bertindak terhadap ulama-ulama yang demikian, yang mengajarkan hal-hal yang seperti itu harus ditangani. Bahkan MUI pun harus bertindak sebenarnya, tapi ini bagian internal mereka. Karena ini kalau ulama-ulama yang demikian itu tidak ditindak, dan boleh dikatakan tidak ada tempat ulama yang radikal atau ulama khilafah lah di Indonesia, itu harus segera dihilangkan dari Indonesia ini. Situ. Ya, harusnya lebih mengedukasi seperti itu ya. Iya. Baru juga kita perlu mengajak untuk semua umat beragama siapapun itu jangan menjadi umat beragama yang membeo. Membeo itu artinya gini. Pokoknya tanya apa kata gurunya didengarkan, tapi perlu berpikir. Contoh, ketika
ada seorang yang mengatakan bahwa Kristen seperti ini bisa cari di mana-mana. Itu bisa dicari datanya atau bisa lewat diskusi di situ. Baru ada lagi orang mengajarkan jangan sentuh Alkitab. Ada iblis di situ. Macam-macam begitu kan. Justru sebenarnya ini harus memunculkan rasa penasaran bagi orang. Semakin dilarang, coba dicek dulu apa sih kok dilarang baca Alkitab. Baca aja dari Matius sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu dibaca. Kenapa dilarang baca ini? Di situ harus ditukan. Jadi menurut saya itu yang harus dimiliki oleh orang-orang supaya jadi umat beragama itu bukan mengikuti kata orang, tapi bertemu, mengenal sendiri kebenaran itu. Di situ. Jadi mari kita supaya menjadi baik. Baru kalau berbicara tentang Pancasila udah tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa, artinya mengakui keberadaan Tuhan orang lain, bukan menjadi sama Tuhan kita, bukan menjadi sama Allah kita. Di situ. Kalau berbicara tentang dari segi Alkitab, perbuatan seperti ini sangat-sangat jauh dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan Yesus satu kali pun tidak pernah mengajar orang untuk berbuat kekerasan. Dan apa yang diajarkan Yesus itu diteladankan oleh para muridnya, bahwa di mana para murid-murid Yesus itu tidak pernah memberitakan kebenaran Yesus, kebenaran Injil dengan cara kekerasan. Justru mereka yang dipersekusi ketika mereka memberitakan Injil. Itu perbedaannya. Jadi dari sini kita melihat tentang karakter kebenaran begitu ya. Karena saya yakin bahwa mereka berbuat seperti itu tidak langsung begitu, ada prosesnya itu. Barangkali namanya istilah sekarang ini cuci otak namanya ya, dicuci. Jadi sehingga akhirnya yang baik jadi keluar, masuk yang busuk, itu cucinya. Biasanya kalau dicuci itu yang kotor keluar, masuk yang baik. Tapi mereka itu dicuci, yang baik keluar, yang kotor masuk. Diam, beranak pinak. Begitu ya. Logikanya gitu ya. Jadi cuci otaknya itu cuci otak terbalik. Kalau kita cuci baju, yang kotor keluar. Mereka cuci baju, yang bersih keluar. Yang kotor masuk. Kan tidak. Di situ. Kenapa? Karena ya ini dia. Makanya salah memilih ulama, salah memilih agama, ya kayak gitu. Jadi mau saya katakan itu, ya tokoh-tokoh yang mencuci otaknya itu yang harus dibrandel atau dibrandel. Kerlah sekalian. Itu aja dulu dari saya. Jadi kembalilah kepada ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Yesus mengatakan yang berbahagia itu siapa? Orang yang membawa damai, bukan membawa ini ya. Kita baca dulu ini Matius pasal 5 ini. Boleh ditunjukkan ayatnya kah? Matius pasal 5. Kita bacakan aja, ini ajaran Yesus. Jadi berbahagia itu bukan tujuannya dapat bidadari, bukan seperti mereka, tapi tujuannya adalah untuk bagaimana hidup ini berarti bagi orang lain. Matius pasal 5. Saya bacakan aja semuanya ini tentang berbahagia ini, supaya karena ini sangat bagus ini, sangat bagus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan beringas ya, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, suka membantu, suka peduli, suka perhatian kepada orang lain, karena mereka meloreh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada amarah, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan membawa teror. Akhirnya kan saudara-saudara kita yang ada di sana itu takut sekarang pergi ke ladang, karena berapa peristiwa di ladang mereka dicegat, dibunuh dan lain sebagainya. Di rumah pun mereka takut. Jadi takut di ladang, takut di rumah. Mereka mau kalau mereka pergi, bagaimana kehidupan mereka? Jadi artinya di situ mereka bertahan di situ takut dengan ancaman penggal kepala. Mereka pergi dari situ, makannya bagaimana? Di situ. Makanya dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka lah yang disebut anak-anak Allah. Berarti kalau tidak membawa damai, apapun itu, ya namanya itu anak sibolis, anak iblis. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Bukan menganiaya, tapi teraniaya karena kebenaran.
Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya kepadamu dipinahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebutkan oleh Yesus tentang kebahagiaan, tentang arti hidup adalah ketika hidup kita berarti untuk orang lain. Dalam pengertian kita membangun orang lain. Paulus mengatakan, mari kita melakukan sesuatu yang berguna dan membangun untuk orang lain. Itu Paulus ajarkan itu di dalam 1 Korintus itu, berguna dan membangun. Jadi bukan asal berbuat. Jadi membangunkah yang mereka lakukan itu? Tentu tidak. Bergunakah yang mereka lakukan itu? Tidak. Gak ada gunanya dengan apapun. Di hadapan Tuhan pun itu tak berguna. Di hadapan manusia pun tak berguna. Hanya di hadapan orang yang gila itu berguna. Gila artinya di sini gila otaknya ya. Gila apanya itu. Jadi menurut saya itu yang perlu diluruskan yang terjadi di tengah bangsa ini. Apalagi kita melihat kan beberapa waktu lalu di dalam pelajaran-pelajaran sekolah pun bumbu-bumbu radikalis dimasukkan. Kayak Partai Pekarin itu ada viral itu. Bagaimana soal di sekolah itu bumi datar. Nah itu harus ditindak segera. Bila penting kalau ada aparatur sipil negara yang sudah terindikasi dengan kayak gitu-gitu, gak usah ditegur, pecat aja. Karena momennya sekarang ini harus tegas. Tapi bukan kasar ya, tegas. Di situ baru lagi langsungan. Menurut saya ini bibit-bibit tentang kebencian itu. Jadi tolonglah para pemuka-pemuka agama jangan bilang gini. Tapi memang ya susah juga kita ngomongnya karena itu ajarannya juga. Ya udahlah. Baik, terima kasih. Oke, itu aja dulu ya. Ya, mungkin dari Pak Bagus mungkin boleh menanggapi untuk terakhir ya. Untuk bagaimana sih sikap kita sebagai orang Kristen dalam hal ini gitu. Pak Ban? Ya. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk semua orang Kristen yang ada di Indonesia, ya, kita sebagai pengikut dan murid Yesus tidak diajarkan untuk membenci musuh kita. Kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tadi Pak Erben dan saya juga sudah memaparkan dari Alkitab, kitab suci kita. Firman Tuhan itu sendiri. Dan juga tadi Pak Erben mengatakan juga, Rasul Paulus juga mengajarkan seperti itu. Bahwa kita harus mengasihi musuh kita, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Doakan mereka dan beri tempat kepada Allah untuk menjadi hakim atas mereka. Kita tidak perlu menghakimi mereka, tidak, karena kita bukan hakim. Kita bukan Allah, bukan. Tapi pembalasan itu dan penghakiman itu adalah hak dari Tuhan itu sendiri. Ya, jadi itu inti dari apa yang kita bicarakan ya di malam hari ini. Ya, kita sama-sama berdoa kepada aparat keamanan, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk Komnas HAM supaya aparat keamanan dapat bekerja dengan baik, ya, memberantas terorisme yang merugikan manusia dan merugikan negara. Ya, mari kita menundukkan kepala. Saya mengundang para hadirin di sini dan para penonton YouTube di luar sana. Kita bersatu hati mendoakan bagi para korban dan mendoakan untuk MIT ini untuk segera bertobat ya dan menyerahkan diri. Ya. Oke, silakan Pak. Kita berdoa. Bagus. Ya, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu atas setiap kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kami memuliakan Engkau, ya Bapa.
Kami menyembah Engkau, ya Bapa. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Bapa, malam hari ini kami merasa pilu. Kami berduka karena kejadian di Poso. Ada 4 orang yang menjadi korban dari teroris. Berdasarkan apa yang kami baca dan dengar, MIT. Bapak, kami bersatu hati berdoa kepada Engkau untuk keluarga korban yang terbunuh. Hiburkan mereka ya Tuhan. Balut duka cita mereka atas kehilangan orang yang mereka kasih dan mereka cintai. Berkati mereka ya Tuhan. Engkau ya Tuhan, sumber penghiburan yang akan menggantikan duka cita yang mereka alami dengan sukacita lewat berkat-berkat, lewat penghiburan yang sejati yang berasal daripada Engkau. Bapak, kami berdoa untuk yang menjadi korban. Kami yakin Tuhan, mereka sudah tenang, sudah ada di samping Tuhan. Dan kami percaya darah orang martir akan menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Kami berdoa Tuhan untuk kelompok teroris MIT yang sudah menghilangkan nyawa yang 4 orang itu Tuhan. Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan menyentuh hati mereka. Sama seperti ketika Engkau Tuhan menangkap Saulus, seorang yang tadinya penjahat, membunuh orang-orang Kristen. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi Saulus, sehingga dia bertobat, sehingga dia Tuhan mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, sehingga dia Tuhan menjadi salah seorang dari rasul yang akhirnya memberitakan Injil kabar baik-Mu Tuhan, dan akhirnya dia juga mati oleh karena mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Kami berdoa Tuhan bagi kelompok teroris MIT, sentuh hati mereka ya Bapak. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati mereka. Izinkan mereka Tuhan bertemu dengan Engkau lewat penglihatan, lewat kuasa-Mu Tuhan, lewat kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mereka menyadari apa yang mereka berbuat adalah sebuah kesalahan yang besar, dosa di mata Tuhan. Bukan tidak ada yang satu hal yang mustahil Tuhan. Mereka akhirnya nanti ketika Roh Kudus bekerja, mereka bertobat, mereka akan ada menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, dan mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Ya Bapak, ampuni mereka Tuhan. Sama seperti firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami berdoa bagi musuh kami, bagi orang yang telah menganiaya kami. Kami saat ini Tuhan berdoa bagi mereka, para teroris, kelompok teroris MIT Tuhan. Bapak kami surga, Bapak kami yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, utama Tuhan, Komnas HAM, dan khususnya Tuhan, aparat keamanan TNI dan Polri. Berkati mereka ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Karena kami yakin dan percaya Tuhan, mereka lah wakil Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini, bumi ini Tuhan. Tempat di mana kami hidup. Berkati mereka Tuhan, pemerintah kami. Mampukan mereka ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat. Nyatakan kasih-Mu Tuhan kepada mereka Tuhan. Istimewa Tuhan untuk aparat keamanan. Agar mereka Tuhan dapat bertindak dengan tegas. Lindungi Tuhan para aparat keamanan ketika mereka bekerja di Poso. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami imani hidup. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang selalu mendengarkan doa kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang akan bekerja. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Ini jeritan hati kami kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kelemahan, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi teman-teman yang ada di live Zoom ini. Berkati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan tidak henti-hentinya mengabarkan kabar keselamatan, kabar baik-Mu Tuhan. Untuk menyuarakan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berkati Tuhan semua yang menonton, mendengar live ini Tuhan, di mana kami melive-kan dengan 7 channel. Dan berkati Tuhan untuk orang yang mendengarkannya, baik itu di kolom live chat, berkati hidup mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpuji, termulia Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, sekian acara VOA kita hari ini. Ya, setelah acara ini akan dilanjutkan, akan ada acara sesi dialog ya dengan Muslim. Ya, jadi stay tune, tetap di channel-channel kami. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, haleluya. Terima kasih teman-teman.